Ini adalah laptop gaming super kencang yang pertama kali pakai prosesor dengan teknologi 3D V-Cache yang resmi di Indonesia. Ya, karena prosesor pakai AMD Ryzen 9 9955HX3D. Jadi jelas super kencang buat gaming. Disk GPU-nya juga pakai yang sama kencangnya. Dia pakai Nvidia RTX 5070 Ti laptop GPU. RAM-nya langsung 32GB dual channel, storage langsung 1TB. Layarnya pakai Nebula Display resolusi 2,5K 240Hz dan sudah langsung 100% DCI-P3. Dan suhu permukaannya pas dipakai buat game bisa adem banget. Ya, ini adalah Asus ROG Strix G16 2025 versi AMD. Oke, kalau dia belum tahu apa itu teknologi 3D V-Cache, ini teknologi yang ada di prosesornya ya. Nah, kita bahas singkat terlebih dahulu ya. Singkatnya, teknologi 3D V-Cache adalah teknologi dari prosesor AMD yang melakukan stacking atau menumpuk memori di atas core prosesornya. Nah, memori ini digunakan sebagai L3 cache memory dari prosesornya. Nah, kalau 3D V-Cache yang generasi pertama, memorinya ditumpuk di atas prosesor. Kalau yang di Ryzen 9 9955HX3D ini sudah pakai 3D V-Cache generasi kedua yang ditumpuk di bawah die prosesornya. Dibandingkan dengan generasi pertama, desain generasi kedua ini mampu memberikan kemampuan pembuangan panas yang lebih baik. Nah, efeknya apa? Nah, di prosesor tipe ini L3 cache-nya itu jadi besar sekali. Dan karena L3 cache-nya besar, jadi banyak data yang tidak perlu dilempar ke RAM ya. RAM itu lebih jauh daripada L3 cache. Dan memang latensi yang diperlukan untuk mengirim dan menerima data dari prosesor ke RAM itu akan jauh lebih tinggi kalau dibandingkan kalau prosesor itu ngirim datanya ke cache memori yang memang langsung ada di dalam prosesornya. Tapi harusnya ini nggak cuma buat game doang loh. Banyak aplikasi yang memanfaatkan L3 cache ini juga. Jadi harusnya semua aplikasi juga terbantu sih. Cuman masalah berapa persen terbantunya ya. Nah, udah penasaran bakal sekencang apa laptop yang satu ini jadinya ya? Oke, langsung aja kita mulai pembahasan laptop ini dari spesifikasi utamanya dulu. Untuk prosesor seperti kita bahas tadi dia pakai AMD Ryzen 9 9955HX3D. Codename-nya adalah Fire Range. Arsitekturnya adalah Zen 5. Dia punya total 16 core 32 thread, maksimum boost clock-nya up to 5,4 GHz. Dan seperti yang dijelaskan tadi, karena yang satu ini sudah pakai teknologi 3D V-Cache, kapasitas memori L3 cache-nya itu udah bukan belasan atau puluhan megabyte lagi, ini udah mencapai 128 megabyte. Besar sekali. Lalu untuk grafisnya pakai AMD Radeon 610M. Ini punya total 2 graphics core. Untuk RAM yang terpasang adalah 32GB DDR5 5600 dual channel. Dia menggunakan RAM SODIMM ya. Jadi kalau misalnya rasanya kurang, kita masih bisa upgrade dengan mengganti RAM yang sudah terpasang. Menurut Asus, dia bisa di-upgrade sampai dengan 64GB. Untuk storage dia pakai 1TB SSD M.2 PCIe Gen 4. Dan masih ada satu slot M.2 lagi di sini. Jadi kalau butuh upgrade, nggak perlu ganti SSD yang udah terpasang. Untuk disk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU. Arsitekturnya Blackwell yang terbaru ya. Total dia punya 5888 CUDA cores. Kapasitas VRAM-nya ada di 12GB GDDR7 dan langsung 192 bit. Maksimum TGP-nya up to 140 watt. Dilengkapi dengan Ray Tracing Core generasi keempat dan Tensor Core generasi kelima. Tentunya sudah support resizable bar juga. Nah, dalam software Armoury Crate kita bisa mengubah mode GPU dengan 4 opsi di sini. Ada Ultimate, Standard, Eco Mode, dan Optimized. Nah, lalu untuk konektivitas wireless ya, dia pakai MediaTek MT7922. Ini udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya versi 5.3. Sementara untuk baterainya, wah ini nggak kecil, 90 Wh. Sistem operasinya dia pakai Windows 11 Home. Oke, untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik ya. Materialnya untuk cover atasnya itu menggunakan material logam, sedangkan untuk cover bawah dan cover area keyboard itu pakai bahan polikarbonat. Secara desain, laptop satu ini masih mirip dengan ROG Strix G16 yang belum lama kita review. Desainnya simple dan elegan khas ROG. Tapi memang untuk yang satu ini belum menggunakan toolless design untuk cover bawahnya ya. Jadi kita masih butuh obeng untuk membuka covernya. Nah, di area palm rest terdapat garis diagonal yang membelah dua area keyboardnya dengan teks logo ROG di area ini. Seperti biasa, di area cover atas juga terdapat garis diagonal dan logo ROG yang besar. Untuk warna ini namanya adalah Eclipse Grey.
display atau abu-abu tua lah di sini ya. Dimensinya panjang 35,4 cm, lebar 26,4 cm dengan ketebalan area tertipisnya di 2,26 cm dan paling tebal di 3,04 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 2,33 kg, chargernya 616 gram. Total bobotnya kalau dibawa jadi 2,95 kg. Oke, untuk display seperti biasa laptop gaming ROG Strix menggunakan layar ROG Nebula Display. Panelnya ini pakai yang katanya namanya IPS level dengan ukuran 16 inci. Resolusinya WQXGA atau lebih tepatnya di 2560 x 1600 pixel. Jadi aspek rasionya 16:10. Refresh rate 240 Hz dengan response time di 3 ms dan tentunya sudah support fitur Nvidia G-Sync. Jadi jelas kalau mau dipakai buat gaming ini udah mantep banget. Menurut Asus peak brightness-nya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami tingkat cerahan maksimumnya ada di 535 nits, lebih tinggi ya ternyata ya. Gamut coverage di 98,5% DCI-P3 dengan gamut volume di 105,3% DCI-P3. Jadi jelas, mau dipakai buat content creation bisa juga. Kalau misalnya butuh color space sRGB nih, nah kita bisa ubah profil warna layar melalui software Armoury Crate. Opsinya di sini ada DCI-P3, Display P3, sRGB dan Vivid. Nah, yang satunya adalah mode defaultnya ya, Vivid ini ya. Nah, saat kita tes di mode sRGB, hasilnya gamut coverage ada di 98,8% sRGB dan gamut volume di 102,2% sRGB. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja butuhnya yang mana color gamutnya. Layarnya juga sudah Pantone validated ya, jadi cocok buat content creation. Mau dipakai berlama-lama juga nyaman karena sudah ada sertifikasi low blue light dari TUV Rheinland. Bingkai layar sisi kanan kiri juga tergolong tipis ya ini ya. Nah, untuk bingkai atas memang terlihat sedikit tebal karena ada notch dan kamera di area itu. Untuk kameranya ini resolusinya 1080p 30 fps, tapi sayangnya memang belum mendukung fitur Windows Studio Effect karena memang prosesornya belum dilengkapi dengan NPU dan sayangnya juga kameranya belum dilengkapi dengan infrared, tidak seperti Strix G16 yang sudah pernah kita review. Mikrofon ada di sisi kanan dan kiri webcam dan sudah dilengkapi dengan fitur noise cancelling. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke uji mikrofonnya. Di sini kita uji kemampuan noise cancelling dari laptop ROG Strix G16 yang satu ini. Nah, saat ini laptop sedang berjalan di kipas mode full speed. Jadi bagaimana? Apakah suara saya masih terdengar dengan cukup jelas? Oke, jadi seperti inilah hasil pengujian kamera dari laptop ROG Strix G16. Oh iya, pengujian kamera ini kami menggunakan lighting studio yang memadai. Jadi menurut kalian bagaimana kualitas hasil perekaman dari videonya? Oke, untuk sistem audionya menggunakan konfigurasi 2 buah speaker dengan Smart Amplifier Technology. Terdapat software Dolby Access untuk mengatur profil audio dan equalizer. Untuk speakernya ini mirip dengan Strix G16 yang kemarin ya, masih terasa kurang lantang di telinga kami untuk sebuah laptop gaming di kelas harga segini. Meski demikian, kualitas suaranya bisa dibilang bagus dan rapi, separasi oke, detail juga cukup jelas, bass juga udah terasa walaupun belum yang menggelegar luar biasa. Jadi sudah bagus, cuma kurang kencang aja. Nah, lalu untuk konektornya, di kiri ada DC-in, ada satu Ethernet port, satu HDMI 2.1, ada dua USB 4 Type-C, ada satu audio jack combo 3,5 mm. Dan di sebelah kanan ada dua USB 3.2 Gen 2 Type-A yang 10 Gbps. Untuk keyboardnya, laptop ini menggunakan keyboard chiclet dengan layout yang khas ROG banget. Sama seperti Strix G16 kemarin, keyboardnya juga tidak dilengkapi dengan numpad. Tombolnya terasa solid dan cukup soft saat digunakan untuk mengetiknya. Di bagian atas itu terdapat 5 tombol makro untuk akses cepat ke volume, mute mikrofon, mode performa, dan software Armoury Crate. Kelima fungsi tombol itu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya melalui software Armoury Crate. Nah, tombol anak panahnya ini punya ukuran yang besar dan menyatu dengan tombol navigasi seperti Home, Page Up, Page Down, dan N. Tentunya keyboard ini juga sudah dilengkapi dengan backlit per key RGB yang mode lightingnya dan tingkat kecerahannya dapat diatur melalui software Armoury Crate juga. Nah, untuk touchpad ini ukurannya 15 x 9,9 cm dan cenderung center to body ya. Jadi agak sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Touchpad ini tidak memiliki tombol khusus untuk klik kiri dan kanan, tapi yang penting dia sudah menggunakan Windows Precision Touchpad yang mendukung berbagai gesture dari Windows. Nah, untuk sistem pendinginnya, ROG Strix G16 versi AMD ini menggunakan sistem pendingin yang menggabungkan berbagai teknologi dari ROG. Pertama, ada Tri-Fan Technology dan seperti namanya ini adalah sistem pendingin aktif dengan 3 buah kipas. Ini untuk menjamin sirkulasi udara maksimal ke area komponen internal laptop. Kemudian ada 7 buah heat pipe yang berfungsi untuk mengalirkan panas dari berbagai komponen internal seperti CPU, GPU, VRM, dan VRAM untuk dibuang melalui heatsink. Heatsinknya juga punya total hingga 374 sirip untuk memaksimalkan pembuangan udara panas agar laptopnya bisa tetap bekerja dengan optimal dalam waktu yang lama. Nah, untuk thermal
pound. Asus ROG menggunakan Extreme Liquid Metal Conductor Out dari Thermal Grizzly yang mampu meningkatkan penyaluran panas dari komponen CPU dan GPU ke heatsink dan heat pipe. Di area intake juga terdapat dust filter ya untuk menyaring dan mengurangi debu yang masuk ke dalam area komponen dalam laptop. Intake udara dari bawah dengan lubang pembuangan udaranya ke arah belakang dan samping kanan kiri. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Di sini ada menu pengaturan profil performa pada software Armoury Crate dan opsinya adalah Windows, Silent, Performance, Turbo, dan terakhir adalah custom atau manual. Mode performa juga dapat kita ubah dengan cepat menggunakan tombol M4 atau makro 4. Sekarang kita langsung lihat aja konsistensi performanya dengan Cinebench R23 Stability Test. Untuk skor maksimalnya, di mode performance itu mencapai 36.035 poin. Di mode turbo, 39.394 poin. Nah, kita tes juga di mode custom dengan menggeser seluruh limit ke paling kanan dan kecepatan kipasnya kita pasang ke maksimal aja. Di mode ini, skor tertinggi bisa mencapai 41.345 poin. Sementara skor bisa dipertahankan di mode performance di kisaran 34 ribuan poin, di mode turbo 38 ribuan poin, dan kalau di mode custom itu ada di kisaran 38 sampai 39 ribuan poin. Nah, untuk suhu CPU-nya dia bisa bertahan di 95 derajat Celcius selama 10 menit awal, tapi kemudian turun dan bisa bertahan di bawah 90 derajat Celcius. Jadi ya aman-aman aja sih harusnya. Oke, langsung aja kita lihat kemampuannya kalau kita jalankan Blender 4.5. Ini kita pakai barbershop scene ya. Untuk CPU renderer selesai dalam waktu 10 menit. Ini udah kencang sih sebetulnya. Lalu untuk GPU renderer dengan CUDA selesai dalam waktu 2 menit 1 detik. Nah, untuk suhu kerja pada saat menggunakan GPU renderer, suhu CPU itu ada di kisaran 52 sampai 65 derajat Celcius saja, nggak tinggi. Dan GPU tuh bahkan ada di bawah 61 derajat Celcius. Lanjut untuk Adobe Premiere Pro sesi 2025. Ini pakai video yang durasinya 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk 4K 60 video exporting, software only 4 menit 11 detik. Kalau pakai GPU acceleration, sudah langsung 54 detik. Ingat, ini yang 4K 60, bukan yang Full HD ya. Ini 4K 60 udah sekencang ini. Nah, kalau kita pakai yang 1080p 60 fps, software only aja udah tinggal 47 detik. Kalau pakai GPU acceleration jadi tinggal 16 detik saja. Super kencang. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video exporting, suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU ada di bawah 60 derajat Celcius. Aman banget, nggak ada masalah. Kita beralih ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini kita pakai versi gratisnya. Kita pakai video dengan durasi yang sama ya, 2 menit 7 detik. Untuk 4K video exporting butuh waktu 1 menit 42 detik. Ini kencang banget sih untuk DaVinci ya. Lalu untuk yang Full HD video exporting butuh waktu 25 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K 60 video export, suhu CPU itu ada di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius, sementara GPU ada di bawah 65 derajat Celcius. Masih aman juga. Nah, langsung aja kita lihat sekarang 3D Mark Graphics score-nya. Untuk Firestrike dari X11 kita dapat di 47.349 poin, sementara Timespy dari X12 ada di 18.373 poin. Suhu kerjanya pada saat melakukan Timespy stress test, GPU itu terlihat ada di bawah 80 derajat Celcius. Aman banget berarti ya. Langsung aja kita sekarang lihat kemampuan gamingnya seperti apa.
Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya saat menjalankan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Di mode custom dengan semua pengaturan kita mentokin ke kanan, suhu CPU terlihat agak tinggi ya di kisaran 90-95 derajat Celcius dan suhu GPU ada di kisaran 73-76 derajat Celcius. Tapi tenang, nggak perlu khawatir karena kalau mode performanya kita ubah ke turbo, nah suhu CPU jadi ada di kisaran 88-90 derajat Celcius. Kalau mau lebih adem lagi, kita bisa pakai mode performance karena suhunya hanya ada di kisaran 79-80 derajat Celcius. Jadi aman ya, tinggal sesuaikan mode performanya aja. Toh saat kita jalankan di mode turbo atau performance tetap kencang juga. Sekarang kita lihat suhu permukaannya pada saat menjalankan Assassin's Creed Mirage selama setengah jam. Nah walaupun suhu CPU tadi terlihat agak tinggi, seluruh area permukaan keyboard bisa dijaga suhunya di bawah 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di area atas keyboard dekat tombol makro 5 yang mencapai 52 derajat Celcius. Nah untuk tombol function F1 sampai F12 suhunya ada di kisaran 38 sampai 42 derajat Celcius. Sedangkan seluruh permukaan keyboard lainnya suhunya itu bisa dijaga di kisaran 30 sampai 38 derajat Celcius. Kalau pamres sih aman lah ya. Ini bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Untuk kecepatan bacanya ada di 7.274 MB per second dan tulis di 6.106 MB per second. Ini termasuk SSD yang sangat kencang. Read-nya bisa lebih dari 7.000 dan write-nya bisa lebih dari 6.000. Ini cocok lah buat laptop gaming dengan performa yang kencang seperti ini. Sangat mendukung sekali baik buat gaming maupun ya untuk content creation ya. Kita lanjut untuk daya tahan baterainya. Untuk pengujian ini kita set brightness di 150 nits dan volume di 25%. Mode performa kita ubah ke silent tapi refresh rate-nya di default aja 240 Hz. Hasilnya saat kita pakai untuk local video playback resolusi 1080p, baterai habis setelah 6 jam pas. Ini hasil yang sangat-sangat wajar untuk sebuah laptop gaming dengan performa yang super kencang seperti ini. Lanjut untuk charging testnya, setengah jam baterai terisi di 65%. Untuk dari kosong sampai penuh, baterai 90 Wh ini hanya butuh waktu 1 jam 35 menit pengisiannya. Ini sih kenceng ya, apalagi kalau kita cek di 1 jam saja sebetulnya udah terisi 95%. Oke, untuk harganya laptop monster yang satu ini ada di 42.999.000 dan ini sudah termasuk dapat ROG backpack, ROG Impact Gaming Mouse, adapter listrik USB Type-C 100 watt ya, dapat 2 adapter jadinya ya. Lalu ada gratis berlangganan PC Game Pass selama 3 bulan dan dapat juga tentunya Microsoft Office Home 2024. Untuk garansi dapat garansi resmi Asus ROG Indonesia selama 2 tahun yang bisa diklaim di seluruh dunia. Plus ada Asus VIP Perfect Warranty di tahun pertama. Nah, Asus VIP Perfect Warranty ini mencakup seluruh kerusakan termasuk kelalaian pengguna dan ini ditanggung 100% oleh Asus dan bisa diklaim 1 kali ya. Dengan catatan bahwa klaim ini harus dilakukan di dalam negeri atau di Indonesia. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Ya, kalau butuhnya laptop tipis dan ringan tentunya yang satu ini bukan pilihannya ya. Kalau yang butuh tipis ringan tapi punya disk GPU yang kencang, mungkin yang harusnya dilirik adalah lini Zephyrus. Tapi jelas performanya nggak semonster ini. Kalau nggak butuh discrete GPU, bisa lirik ROG Flow Z13 yang jelas lebih cocok untuk mobile karena di tablet gaming, tapi performanya tetap tinggi juga. Lanjut untuk speaker. Nah untuk kelas harga ini kita merasa bahwa speakernya terasa biasa aja. Bagus sih, detailnya oke, tapi kurang lantang aja di telinga kami. Kalau harganya di 20 juta sih kami bilang ya udah lumayan oke sebetulnya. Kemudian untuk laptop ukuran 16 inci yang satu ini masih belum punya tombol numpad khusus. Dan yang terakhir dia belum punya sistem keamanan biometrik. Nah dari sisi menariknya, pertama jelas ya dari segi performa yang satu ini beneran super kencang. Dia punya 16 core 32 thread di prosesornya. Ini cocok banget buat multitasking. Mau dipakai gaming juga kenceng banget karena ada teknologi 3D V-Cache-nya tadi. Bahkan tadi buat content creation juga kenceng. Terlihat ya, kebantu banget ya. Nah, dikombinasikan dengan disk GPU RTX 5070 Ti, jadi makin mantap lagi buat main game maupun content creation. Nah, walaupun buat diajak gaming berat, suhu permukaannya juga tetap mampu dijaga di batas yang nyaman. Kalau CPU dan GPU tinggi juga nggak masalah, karena kita bisa ngatur performanya dan limit yang lengkap juga ya pilihannya ya di dalam Armoury Crate-nya. RAM udah lega, langsung
langsung dual channel, langsung siap pakai. Layarnya ini IPS 100% DCI P3 240Hz, ini mantap buat gaming maupun content creation. Kita bisa pilih pula ya profilnya mau yang mana ya. Lalu konektor juga melimpah, USB 4 juga udah ada, udah support Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3 juga. Garansinya juga garansi global, jadi bisa diklaim di seluruh dunia selama ada service center resmi Asus. Dan dia dilengkapi dengan Asus VIP Perfect Warranty di tahun pertama. Nah, jadi pertanyaannya, Asus ROG Strix G16 yang satu ini cocoknya buat siapa? Buat yang nyari laptop super kencang dengan performa yang mirip banget dengan PC desktop, ini dia pilihannya. Mau dipakai buat gaming sampai 4K juga nggak ada masalah. Mau buat content creation, editing video sampai 3D modeling dan rendering, ini sih kenceng parah ya. Buat programming atau mau digunakan untuk pekerjaan yang butuh AI, ini CPU dan GPU-nya juga kencang banget. Pastikan aja bahwa memang software yang digunakan tuh sudah sesuai dengan spek laptopnya. Intinya kalau yang cari adalah sebuah laptop gaming kelas atas dengan performa kelas desktop, rasanya Asus ROG Strix G16 yang tipe 1 ini layak banget untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.